Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Muthoharo MPDI selaku dosen mengaku mata kuliah Manajemen PAI luar sekolah, dan teman-temanku yang saya banggakan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Manajemen Pengelolaan Lembaga PAUD. Saya Indah Aziz akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengertian manajemen pengelolaan lembaga PAUD. Secara etimologi atau bahasa, kata manajemen diambil dari bahasa Perancis kuno, yaitu manajemen, yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen juga dapat kita definisikan sebagai seni ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi serta penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lanjut poin yang kedua, yaitu manajemen kurikulum PAUD. Kurikulum yang harus digunakan adalah berbentuk tema, di mana guru secara bersama menentukan tema yang cocok untuk anak yang disesuaikan dengan lingkungan lembaga. Sebagian besar dalam pendidikan anak usia dini atau RA atau TK di Indonesia sudah menggunakan tema atau tematik. Namun, dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan tentang pembelajaran anak usia dini, kita mulai mengenal istilah TFP atau Term, Fact, and Principle, atau artinya istilah fakta-fakta dan prinsip-prinsip, di mana semua informasi tentang tema dialirkan melalui TFT. Mungkin sekian dari presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman saya, yaitu Fulwan Hilyatin Nawal dan Miftahul Sanis Mubarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fulwan Hilyatin Nawal, NIM saya 1908101049. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan lembaga PAUD. Manajemen tenaga pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 5 dan 6, yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidik. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kejurusannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kependidikan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan tenaga pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium teknisi, pengelolaan kelompok pelajar, dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang termasuk dalam tenaga kependidikan adalah yang pertama, kepala satuan kependidikan, yang kedua, pendidik, yang ketiga, tenaga kependidikan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen kesiswaan lembaga PAUD. Menurut Bafadal, manajemen kesiswaan adalah keseluruhan proses kerjasama dalam menyelesaikan masalah siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Lebih mudah dipahami makna dari manajemen kesiswaan yang dikemukakan oleh Imron mendefinisikan manajemen kesiswaan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus. Yang diatur secara langsung adalah segi-segi yang berkenaan dengan peserta didik secara tidak langsung. Agar kegiatan manajemen kesiswaan itu efektif, tentu saja harus memperhatikan proses kegiatan apa dan bagaimana yang harus dilakukan dalam kegiatan manajemen kesiswaan tersebut. Di antara bidang kegiatan yang dilaksanakan dalam manajemen kesiswaan adalah yang pertama, kegiatan penerimaan siswa baru, yang kedua, seleksi calon siswa, yang ketiga, persiapan dan pelaksanaan tes, yang keempat, pengumuman calon siswa yang diterima,
Yang kelima, pendaftaran calon siswa yang lulus tes. Yang keenam, perencanaan kelas. Yang ketujuh, hari pertama masuk ke sekolah. Yang kedelapan, kenaikan kelas dan tamat belajar. Dan yang terakhir, perpindahan siswa dan keluar sekolah. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang manajemen sarana prasarana lembaga PAUD. Sarana dan prasarana adalah perlengkapan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Pengadaan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan jumlah anak, kondisi sosial, budaya, dan jenis layanan PAUD. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, alat tulis, dan media pembelajaran. Adapun prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun sekolah, taman belajar, dan lain-lain. Cukup sekian dan terima kasih pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan materi dari Miftahul Thalis Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Thalis Mubarak. Saya dari kelompok 3 dengan nomor NIM 19081011050. Sini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin, yaitu poin yang pertama yaitu manajemen keuangan lembaga PAUD. Kemudian yang kedua itu manajemen hubungan lembaga PAUD dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga itu manajemen layanan khusus sekolah PAUD. Nah, baik, poin yang pertama yaitu manajemen keuangan lembaga PAUD, yaitu manajemen yang merupakan proses upaya memperoleh dampak dari menggunakan sebuah dana, yang dimana dalam manajemen keuangan lembaga PAUD sendiri. Kenapa? Karena pimpinan lembaga pendidikan itu sendiri itu adalah kondisi lembaga yang dimana lembaga pendidikan itu bisa dijalankan untuk maju. Itu pemimpin lembaga pendidikan itu butuh dukungan atau butuh support dari masyarakat itu sendiri supaya hubungan itu harmonis antara pihak sekolah dengan pihak masyarakat. Layanan khusus di sekolah itu ditetapkan dan diorganisasikan untuk memudahkan atau memperlancar proses pembelajaran serta untuk bisa memenuhi kebutuhan khusus di sekolah. Nah, oleh karena itu kepala sekolah itu perlu mempertimbangkan secara matang apabila akan menggunakan program khusus. Dan kepala sekolah juga harus selalu melihat hubungan antara layanan khusus dengan program pendidikan secara menyeluruh, yang dimana untuk mempermudah penyelenggaraan kegiatan layanan khusus, kepala sekolah juga dituntut untuk memiliki kemampuan yang menerapkan pendekatan psikologis dalam pengadministrasian personal. Nah, di samping pendekatan psikologis dalam mengadministrasi personal, ada pendekatan lain yang harus digunakan oleh kepala sekolah, yaitu pendekatan analisis bidang. Nah, analisis bidang ini